Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen berkata, baik hujan biru, Hibiscus of Light dan Area of the Goddess of Light tampaknya agak tidak mau melalui melodi abadi, tapi aku juga tidak bisa benar-benar meninggalkan mereka di sini. Yating menjawab dengan senyum di wajahnya, setelah mereka mulai menyerap meteorit, apakah Anda yakin mereka akan mempertahankan pola pikir ini untuk tidak ingin melalui melodi abadi? Dan siapa bilang mereka perlu menerima melodi abadi? Apakah itu memiliki kemampuan memelihara untuk mereka? Long Hao Shen memulai. Benar, meteorit itu memiliki beberapa komponen logam, yang dapat menghalangi ketakutan dua pedang suci terhadap melodi abadi. Paling buruk, jika sampai pada mereka yang masih tidak mau masuk, dia hanya bisa meminta bantuan kakek yang untuk menyimpannya sementara di perbendaharaan kuil ksatria. Bagaimanapun, tidak ada orang lain selain dia yang bisa menggunakannya. Setelah melalui meditasi ini, kultivasinya pulih sepenuhnya. Dengan kilatan cahaya, Yating mengangkat Blue Rain, Hibiscus of Rain, dan meletakkannya di depan Long Hao Shen. Pedang ini yang telah melalui banyak evolusi menjadi lebih kuat dan lebih kuat mengumpulkan esensi cahaya yang terus mengalir ke dalam. Lampu emas dan biru naik secara bersamaan darinya, mencapai status pedang suci hampir seketika. Dengan cahaya, renyah, suara, riak cahaya diaktifkan, dan Long Hao Shen secara bertahap mendekati keadaan pedang transparan, memusatkan niat pedang. Sementara itu, Blue Rain, Hibiscus of Light mulai mengeluarkan warna putih bersih. Pempedang surgawi ditusukkan dalam sekejap. Meskipun keras, meteorit ini bagaimanapun juga hanyalah sebuah objek. Di depan energi spiritual Long Hao Shen yang mencapai langkah ke-8, serta Blue Rain, ketajaman Hibiscus of Light, itu terbelah seketika. Seolah mengikuti pola yang ditetapkan, Arya Dewi Cahaya mendorong dari sisi lain meteorit itu. Dari dua pedang di tangannya, Long Hao Shen merasakan beberapa perubahan diam terjadi. Kedua pedang ini tampaknya memancarkan panas, meskipun Long Hao Shen tidak dapat merasakan fenomena lain yang terjadi saat ini. Tenanglah, Tuan. Indra saya tidak bisa membodohi saya. Saat Yating mengatakan itu, dia merentangkan tangannya, membentuk postur berpelukan. 6 pasang sayap di punggungnya menyala, mengeluarkan cahaya putih lembut, yang menyelimuti meteorit itu. Samar-samar orang bisa melihat bentuk kompor besar muncul di punggung Yating. Dengan sekejap, meteorit itu menghilang di tengah cahaya putih yang dipancarkannya. Wajah Yating tampak pucat, Tuan, saya tidak akan dapat membantu Anda untuk jangka waktu tertentu. Saya akan mengabdikan diri saya untuk menggunakan kemampuan memelihara yang dibawa oleh kompor Saint spiritual untuk penyerapan meteorit oleh dua pedang. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya keemasan yang menghilang di dalam tubuh Long Hao Shen. Pagi selanjutnya, Long Hao Shen bangun pagi-pagi untuk duduk di depan kantor Yang Haohan, di kursi tertinggi dari semua markas kuil ksatria. Hari ini dia mengenakan pakaian putih, rambut emasnya menutupi bahunya. Pakaiannya hampir tidak bisa lebih polos, tapi hanya dengan berdiri di sini, Long Hao Shen sepertinya mengeluarkan semacam kehadiran yang eksklusif untuknya, menarik banyak perhatian. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang melihat matanya yang jernih tanpa kenajisan, atau merasakan fluktuasi murni cahaya yang mengelilingi tubuhnya, secara tidak sadar akan memperhatikannya. Alasan mengapa Long Hao Shen datang pagi-pagi sekali bukan karena dia ingin mendapatkan armor yayasan esensi emasnya, melainkan karena dia tidak sabar untuk mulai mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Itu adalah jumlah 10 juta poin. Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang harus menjadi persembahan di tangannya sebelum mencapai hitungan ini? Dan terlebih lagi, ini akan memakan banyak waktu. Untuk bergabung dengan mitranya Kecaaspun Ejinoyeras, dia harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Yang Haohan tidak membiarkan Long Hao Shen menunggu terlalu lama. Dibandingkan sebelumnya, serangan iblis telah melemah secara signifikan, tetapi sebagai kepala kuil ksatria, tanggung jawab yang dia miliki terlalu banyak. Dalam perang suci ini, Yang Haohan dan Long Tianying membagi pekerjaan mereka dengan sangat jelas.
Yang Haohan bertanggung jawab atas manajemen dan mobilisasi pasukan sementara Long Tianying hanya bertanggung jawab untuk memimpin kekuatan yang bertempur di depan. Jika Long Xingyu hadir, dia akan lebih cocok untuk tugas ini mengingat statusnya sebagai Retribution Knight, tapi sayangnya, satu-satunya Retribution Knight di antara ketiga Divine Knight ini menghilang, dan membutuhkan orang lain untuk mengambil alih tugasnya. Long Tianying mengambil tanggung jawab ini, karena, bagaimanapun, Yang Haohan adalah kepala aliansi kuil juga, dan memiliki banyak masalah lain untuk ditangani. Jadi pagi-pagi sekali, Yang Haohan memperhatikan Long Haoshen, menunggu di depan pintunya dan tidak bisa menahan senyum. Ikuti aku. Mendorong pintu terbuka, dia memasuki kantornya. Setelah membungkuk untuk memberi hormat pada Yang Haohan, Long Haoshen mengikutinya ke dalam. Yang Haohan menunjuk ke sofa terdekat, mengisyaratkan bahwa Long Haoshen harus duduk. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, "Kakek Yang, aku bisa tetap berdiri. Silakan periksa poin kontribusi saya ingin memulai misi berikutnya." Yang Haohan tertawa, "Kamu sangat terburu-buru. Haoshen, apakah Anda menyalahkan kakek Anda jauh di lubuk hati?" Long Haoshen dikejutkan oleh pertanyaan ini, dan tetap diam. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak tahu apakah dia benar-benar menyalahkannya. Hanya saja, dia sepertinya tidak memiliki kasih sayang keluarga terhadap kakek ini. Bagaimanapun, dia tidak sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Long Xingyu. Pada saat dia bertemu ayahnya, dia masih muda, masih di bawah 10 tahun. Faktanya, dapat dikatakan bahwa Long Xingyu muncul pada saat yang paling penting dari masa mudanya, dan memberikan segalanya untuk mengajar dan menemaninya selama tidak kurang dari 2 tahun. Ini melahirkan kasih sayang dan pengakuan yang dia miliki untuk ayahnya. Tapi Long Tianying benar-benar berbeda. Ketika Long Haoshen bertemu kakeknya, dia telah mempertaruhkan nyawanya melawan iblis selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak cobaan dan berapa banyak situasi hidup atau mati yang telah dia temui. Dan selama ini, di mana kakeknya? Selama masa mudanya, dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Seperti yang Long Tianying katakan, itu sama sekali bukan kakek yang memenuhi syarat. Meskipun Long Haoshen tidak mengungkapkan kesalahan padanya, membuatnya memiliki perasaan sayang cinta keluarga tidak akan mudah. Yang Haohan menghela nafas melihat pemandangan ini semua salah perang. Anak muda, jangan salahkan kakekmu. Sebenarnya, dia melakukan itu semua terlepas dari dirinya sendiri. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi hubungan antara ayah Anda dan kakek Anda juga tidak baik, dan itu karena aturan keluarga panjang Anda. Nenek moyang dari keluarga panjang Anda berjanji bahwa sampai hari kepunahan iblis, generasi muda tidak akan diberikan bantuan apapun. Baik kakekmu maupun ayahmu tidak mampu mengubah fakta itu. Tempatkan diri Anda pada posisinya, sebagai salah satu dari 3 ksatria surgawi dari kuil ksatria, dapatkah Anda membayangkan tanggung jawab yang harus dipikul kakek Anda? Ayahmu baru menjadi ksatria surgawi 10 tahun yang lalu, tapi sebelum itu, hanya kami berdua. Mengingat berapa banyak waktu saya yang harus saya curahkan untuk aliansi, kakekmu bisa dikatakan telah diberi kendali penuh atas markas besar kuil ksatria kita. Di sini, kakekmu bahkan lebih gengsi daripada aku. Sebagai ksatria surgawi, ada terlalu banyak tugas. Dia tidak bisa mengurus keluarganya sendiri. Sebelumnya, setelah nenekmu meninggal di jalur gunung penentang naga ini, dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu. Dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu. Dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu. Sebagai seorang pria, tidak menunjukkan emosi bukan berarti tidak memiliki perasaan. Kakekmu juga mengalaminya. Saya tahu bahwa menerima dia begitu tiba-tiba sangat sulit bagi Anda, tetapi saya harap Anda dapat memahaminya. Kakekmu mengabdikan seluruh hidupnya untuk kuil ksatria kita, dia adalah pahlawan sejati, dan sebagai pahlawan,
apa yang dia korbankan melampaui imajinasi orang biasa. Anda harus bangga memiliki kakek seperti itu, daripada menyalahkannya, Anda mengerti. Long Hao Shen diam-diam mendengarkan kata-kata Yang Hao Han, dan diam-diam mengangguk sebagai jawaban. Kakek Yang, saya mengerti semua yang Anda katakan, jadi, saya tidak menyalahkan kakek saya sama sekali. Hanya saja kemunculannya terlalu mendadak. Ayah saya bahkan tidak pernah memberitahu saya tentang keberadaan kakek ini. Aku butuh waktu, bisakah kamu memberiku waktu? Yang Hao Han menjawab dengan senyum di wajahnya, itu wajar. Tidak apa-apa selama Anda tidak merasa bersalah padanya jauh di lubuk hati, ini adalah masalah di antara Anda berdua. Ketika Anda bergabung di medan perang, kakek Anda akan menjadi atasan langsung Anda dan Anda akan dengan cepat memahami pahlawan luar biasa seperti apa dia. Dengan dia di jalur gunung penentang naga, bahkan Dewa Kematian Iblis Saminaga tidak akan berani menyerang dengan gegabah. Long Hao Shen bertanya, Kakek Yang, tolong catat jumlah poin kontribusi saya. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, memperlihatkan ubin kontribusi di atasnya. Yang Hao Han mengangguk dan mengeluarkan perangkat kecil itu, tetapi ketika dia melihat jumlahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hitungan poin kontribusi Long Hao Shen telah mencapai 7 digit. Itu lebih dari 1 juta. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak poin kontribusi? Yang Hao Han terkejut. Long Hao Shen tersenyum, jangan lupa bahwa aku membunuh Andromalius. Dan iblis yang dibunuh oleh Hao Wei dan Yating semuanya juga dihitung. Saya punya saran. Sebagai pemburu iblis pertama yang menghancurkan pilar Dewa Iblis, saya meminta hadiah resmi dari aliansi. Beberapa juta poin kontribusi seharusnya tidak berarti apa-apa di mata Anda. Yang terbaik adalah menghitungnya menjadi 10 juta yang saya butuhkan. Yang Hao Han dengan kesal menjawab, bocah kecil, apakah kamu mencoba memerasku? Long Hao Shen menjawab, Kakek Yang, ini bukan pemerasan. Melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya, Yang Hao Han menggelengkan kepalanya tanpa daya, aliansi telah membahas ini sejak lama. Prestasimu dalam menghancurkan satu pilar Dewa Iblis adalah layanan hebat bagi aliansi, tetapi tidak ada poin kontribusi untuk itu. Tapi kenapa? Long Hao Shen menjawab dengan kaget. Yang Hao Han tersenyum padanya, jika Anda benar-benar menginginkan poin kontribusi, tidak apa-apa, saya bisa memberi Anda 2 atau 3 juta poin. Tentu saja, mereka tidak akan diperhitungkan dalam misi Anda mengumpulkan 10 juta poin. Namun, dalam hal ini, Anda bisa melupakan hadiah yang awalnya direncanakan aliansi untuk diberikan kepada Anda. Long Hao Shen terkejut, apa hadiah yang direncanakan aliansi untuk kita? Setelah beberapa diskusi, mengingat kontribusi besar yang dibuat oleh pasukan pemburu iblismu, aliansi memutuskan untuk membatalkan semua biaya kenaikan peringkat untuk timmu. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Long Hao Shen sangat gembira, sangat puas. Membatalkan semua poin kontribusi untuk biaya kemajuan mulai hari ini dan seterusnya bukanlah jumlah yang kecil. Faktanya, untuk Demon Hun Squad untuk naik ke level King, 1 juta poin kontribusi akan dibutuhkan. Dan dari kelas Raja ke kelas Kaisar, itu adalah 10 juta poin kontribusi. Adapun kemajuan ke kelas judul, selain kekuatan yang cukup, kontribusi besar untuk aliansi setidaknya pembunuhan beberapa dewa iblis juga diperlukan. Hanya setelah memenuhi semua persyaratan, seseorang dapat naik ke kelas judul. Dengan kata lain, bahkan tanpa memperhitungkan peringkat terakhir, mereka biasanya masih perlu menggunakan 11 juta poin kontribusi untuk naik peringkat. Jumlah poin kontribusi ini cukup untuk membeli beberapa peralatan tingkat epik, membuat hadiah ini diberikan aliansi kepada mereka cukup besar. Yang Hao Han mencatat hitungan poin kontribusi Long Hao Shen saat ini, semuanya bagus. Simpan kegembiraan untuk nanti. Sampai Anda menyelesaikan misi Anda mengumpulkan 10 juta poin, tim Anda tidak akan direformasi. Poin kontribusi ini sama sekali tidak akan berarti dari sudut pandang Anda. Namun, saya harus memperingatkan Anda sekali lagi, tidak peduli seberapa tergesa-gesa Anda menyelesaikannya, Anda harus sangat memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Saya harus menekankan sekali lagi pentingnya aliansi untuk keselamatan Anda.
Iya, Long Haoshen memberikan jawaban hormat. Yang Haohan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan keluar di kantor. Segera, fluktuasi energi spiritual yang sangat padat menyebar, dan sebuah kubus kecil muncul di depan Long Haoshen. Kubus ini tingginya hanya 1/6 meter, lebarnya 1/2 meter, dan panjangnya 1/3 meter. Volume ini biasa-biasa saja, tetapi yang lebih penting, ia menyebarkan kilau oranye, warna oranye yang eksklusif untuk tingkat epik. Kubus ini tidak memiliki hiasan atau ukiran apapun, tetapi mengeluarkan perasaan misteri dari garis lurusnya. Apakah ini? Long Haoshen bertanya pada Yang Haohan dengan heran. Yang Haohan tersenyum padanya, bagaimana? Sama sekali tidak terlihat seperti Mithril Foundation Armor, kan? Hanya itu yang Anda inginkan? Armor yayasan esensi emas tingkat epik. Ini memiliki volume yang lebih kecil dari Mithril Foundation Armor, dan kurang tebal. Tetapi efek amplifikasinya tidak dapat dibandingkan dengan yang pertama.